Assalamualaikum, Abang Noneng janjinya Babe. Ketemu lagi nih sama Rojali, Aye Daus Rojali. Oke, kita sekarang lagi ada di Jakarta Fair 2015. Memang setiap tahun Rojali memang selalu jadi langganan nih main di acaranya Jakarta Fair 2015. Tapi juga nggak menutup kemungkinan mungkin ada tempat-tempat lain juga Rojali juga main. Ya, terima kasih ya. Tonton terus ya Rojali ya. Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Gua Raya Rojali. Gua Sun Rojali. Kami dari Rojali. tadi. Nih, kita lagi di Jakarta Fair 2015. Alhamdulillah sih kita udah 3 tahun ini kita udah ngisi acara di Jakarta Fair. Mungkin buat kedepannya bisa mengisi terus, bisa menghibur orang terus. Orang senang, kita pun senang. Anda puas, kalian puas, kami lemas. Tapi yang panggung gede ya, ini kecil mulu masalahnya. Kecil mulu nih, iya, pindah-pindah terus. Kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang lihat ini terus ada yang bisa tahu lah apresiasi kita gimana kita pengennya nih. Kita udah diajak salah satu brand sebuah apa sih namanya tuh? Namanya brand lah. Brand sebuah apa namanya? Pakaian. Bukan pakaian termasuk pakaian, terus ada juga sebuah apa sih kayak kartu apa sih, SIM card apa sih namanya tuh? Sebuah apa namanya? Ya apa ya? Kartu seluler gitu. Seluler, bukan selulit. Itulah. Jadi tetap ikutin kita ya. Ikutin kita terus. Kita Rojali, oke? Ya, kita dari Rojali. Kenalin nih, nama gua namanya Rian. Gua keyboardisnya Rojali. Dan gue Agung, basisnya Rojali. Terus apa bang? Yang mau ditanyain? Tanya lah. Kebetulan kita juga bukan habis manggung ya, mau manggung di Jakarta Fair 2015. Udah 3 tahun belakangan ini nih kita eksis terus di Jakarta Fair. Alhamdulillah ya bang ya. Alhamdulillah. Lalu panggung budaya, terus di booth yang lain juga kan kita nggak boleh nyebutin merek, boleh nggak bang? Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, pokoknya banyak lah booth yang udah kita satronin. Ya bang ya. Satronin kita hancurin lah pokoknya. Kita hancurin panggungnya. Kenapa namanya Rojali? Kalau menurut gue itu Rojali itu memang diambil dari kisah Mahabharata, bukan? Kisah cerita Jakarta dulu kan ada tuh yang namanya Rojali Juleha. Nah, gue sempat punya pikiran aja tuh, gimana bang kalau misalkan namanya Rojali tuh kayaknya ngejual gitu. Masa kita namanya Juleha, emang kita lekong? Kalau lu gimana bang? Kita normal, nggak lekong. Nggak, maksudnya Rojali kenapa? Ya kan karena berhubung wajah kita jelek-jelek semua. Kalau ganteng ya. Kayak kalau namanya terlalu luar negeri tidak mengindonesia. Betul. Kita coba mengindonesia dengan nama Rojali. Iya, mudah-mudahan orang begitu dengar nama Rojali, oh Rojali ya. Iya. Ya, oke. Kenapa sih kasih nama Rojali sih? Kalau gue pribadi sih awalnya dulu anak-anak tuh kayak nggak tahu tiba-tiba kok namanya Rojali itu. Mungkin kita dulu tuh sering nongkrong jalan, tapi ya lihat-lihat barang doang. Terus kalau mau beli apa-apa kita nggak irit sama uang, bukan nggak punya uang, tapi irit sama uang. Jadi nggak pernah beli apa-apa. Mungkin orang bilang, wah abang nanya-nanya doang, rombongan jarang agak beli-beli, dasar Rojali. Katanya sih rombongan jarang beli. Terus ada yang bilang juga rombongan Jakarta liar, ada yang bilang rombongan janda liar, ada yang bilang rombongan perjaka liar, ada yang bilang rombongan jaga lilin. Nah, gue bingung kalau dibilang rombongan jaga lilin, yang ngepet siapa gue nggak tahu. Kenapa tuh sih? Ya pokoknya biarin dah. Yang penting namanya Rojali itu ya biar asik aja. Rojali lebih masyarakat daripada sosok Inggris, sosok barat-baratan. Bangga pakai nama Rojali. Banyak orang yang nanya kenapa namanya Rojali. Rojali itu kalau buat Aye berasal dari salah satu karya sastra, karya film. Dulu ada yang namanya film Rojali dan Juleha. Nah, akhirnya kita sepakat ngambil nama itu sebagai nama band kita bang, karena memang secara karya sastra kita sangat mendukung film itu. Terus kedua mungkin bisa berpautkan juga dengan hubungannya dengan etnik Betawi, karena kami semua di sini juga suka banget atau cinta banget dengan etnik Betawi. Ya, jadi Rojali itu ada beberapa orang yang bilang bahwa Rojali adalah rombongan Jack liar,
ada yang bilang juga rombongan Jandalier. Pokoknya untuk asumsi itu kita nggak batasin, semua orang boleh berargumen sendiri, berasumsi sendiri, tapi buat kita Rojali ya tetap Rojali, tidak ada sangkut pautnya dengan klub sepak bola, tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik. Kita pure adalah musisi, dan kami lebih senang dihargai sebagai musisi, bukan sebagai pemain band yang mendukung klub bola tertentu, misalnya Persija atau Persib. Buat kami, musik kami netral, tidak ada hubungannya dengan Persija ataupun dengan klub-klub yang lainnya. Sebenarnya nggak ada ya, ada yang orang bilang kan Rojali itu ada hubungannya sama salah satu klub sepak bola di Jakarta, di Indonesia lah. Sebenarnya kita juga bingung, kita jujur terus terang aja nggak terlalu ngikutin perkembangan sepak bola dalam negeri, tapi nggak ada hubungan sama sekali kok sama klub sepak bola di Indonesia, nggak ada. Biarpun ada orang yang bilang katanya rombongan Jakarta Liga, ya kita sih sebenarnya respect juga sama ini sebenarnya, karena kita tinggal di Jakarta mungkin ya sebatas respect aja. Kita independen, kita tidak ada hubungannya dengan klub dari Jakarta ataupun dengan parpol manapun. Kita di sini murni untuk menghibur masyarakat. Ya wabil khusus pengennya masyarakat seluruh Indonesia gitu kan. Wabil khusus silakan dari saudara Rian. Rojali itu nggak ada sih kayaknya untuk klub-klub sepak bola itu yang kata orang katanya apa sih rombongan Jakarta Liar gitu-gitu, di Jack Liar gitu. Enggak, kita sebenarnya Rojali itu memang visi dan misi kita adalah untuk menghibur orang ya. Intinya sih kita bermusik, terus kita bentuk band, intinya sih itu aja. Sebenarnya Rojali itu memang grup band. Aliran musik Rojali menurut Aksin gimana sih? Kalau aliran musik Rojali sih di sini sih kita kalau ronan aja bebas. Jadi kadang kita mainin ngasih ke harus ke Betawi atau kayak gimana, tapi emang kita bawain ya ada Betawi. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kita mainin rock, dangdut. Ya mungkin apa ya, gado-gado mungkin semua. Yang basic sih rock. Ya, karena kita ini semua lelaki yang suka sama rock, bukan dalaman rock. Lu suka dalaman rock? Ya kalau nggak suka itu bodoh berarti kan. Gue cowok. Itu aja sih, mungkin kita bebas aja lebih. Bebas, terserah orang yang nilai. Kita sudah menghibur orang aja. Ya kalau saya pribadi sebetulnya nggak berhak menjustifikasi ini aliran musiknya kemana, tapi yang saya rasakan ketika saya bernyanyi di band Rojali, saya bisa mengeksplor banyak aliran. Yang paling penting adalah di dua album kita yang kemarin, itu kita sudah coba untuk eksplorasi ke musik Betawi yang dengan unsur Betawi, dengan lirik-lirik Betawi, dan kita juga coba untuk bereksplorasi ke musik-musik pop. Jadi nggak ada batasan, tapi ada kemungkinan bahwa musik Rojali mungkin bisa mengarah ke aliran musik yang lain. Tapi secara spesifik Rojali aliran musiknya apa, saya nggak bisa bilang karena itu wilayahnya para kritikus di luar sana. Semoga mereka juga bisa memberikan apresiasi kira-kira kemana, karena kami sebetulnya jujur butuh bantuan kalian para kritikus musik, aliran musik kami ini ke arah mana ya, bagus ya. Ya. Kalau untuk aliran Rojali sendiri diambil dari kata Rojali. Nah, Rojali itu ro-nya rock, ja-nya Jakarta. Ya emang nggak semua musik Jakarta sih kita ambil. Li-nya itu, li-nya apa bang? Li-nya tuh beli, biar orang pada beli di album kita deh biar cepet laku. Kita gitu. nggak ada aliran khusus, kita menyatukan semua kepala yang ada di Rojali, kita jadiin satu. Nama alirannya Gambus. Iya. Apa? Gambus, brutality, epidemic, psikodeli. Oke. Ya, album kita sudah bikin 2 album dan 2 single, walaupun secara distribusinya, cara distribusi anak-anak indie, dan albumnya sendiri juga ya masih berkaitan dengan indie music yang mungkin lebih segmented, tapi mudah-mudahan juga bisa dicerna dengan masyarakat luar. Ya, untuk album kita udah 2 album. Album pertama itu judulnya Biarin Apa Kata Orang.
yang intinya menceritakan bahwa Rojali mau dikata orang apapun, mau dibilang apapun, kita tetap fokus pada hobi kita, pada musik kita. Biarin orang mau nilai apa, yang penting kita tetap jalan. Yang kedua, kita coba untuk eksplorasi ke aliran musik pop. Album kedua judulnya Cinta Segitiga. Itu agak-agak pop rock menurut saya, karena saya coba untuk bernyanyi dengan liriknya udah nggak ada unsur Betawi. Kita coba untuk lebih netral, menggunakan bahasa Indonesia, dan beberapa lagu di dalamnya pun aliran penggunaan instrumennya dan nadanya itu semuanya lebih pure ke arah pop. Jadi kita sedikit sangat-sangat meminimalisir adanya unsur-unsur etnik Betawi dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, Rojali sendiri sih sudah mempunyai beberapa album indie yang kita produksi sendiri, swadaya sendiri, usaha sendiri, semua digarap sendiri, keringat sendiri, semua sendiri, pokoknya serba sendiri, berdikari. Itu album pertama namanya Biarin Apa Kata Orang. Terus album kedua itu Cinta Segitiga. Itu di YouTube udah banyak, boleh dilihat di YouTube. Search aja tuh Rojali Band, silakan dilihat dan nilai sendiri. Di album dua album itu genrenya tuh berbeda, tapi tetap kita punya album. Nggak album foto aja sih. Tinggal album foto kurang. Oke, untuk album Rojali, alhamdulillah Rojali sekarang udah ngeluarin 3 album. Yang pertama itu Biarin Apa Kata Orang, terus yang kedua Cinta Segitiga ya Bang? Iya, Cinta Terus Segitiga. yang ketiga apa tuh? Yang ketiga, Iya, lupa kan, saking banyaknya album. lupa. Pokoknya yang jelas kita udah bikin 3 album yang alhamdulillah udah ada di apotek terdekat deh di kota Anda. Kira-kira begitu Bang. Udah lah. Kalau disuruh milih indie atau major label, kalau gue pribadi sih, gue sekarang ini lebih prefer ke indie. Karena kita seperti yang kita bilang, album kita itu semuanya kita garap sendiri, produksi sendiri. Bebas, lebih bebas, nggak ada batasan, nggak ada turut campur dari major, nggak ada turut campur dari investor. Tapi kita nggak menutup kemungkinan buat kerjasama sama beberapa investor mungkin. Tapi kalau buat major label, buat ke arah sana belum kepikiran sampai sekarang. Moga aja kalau misalnya ada, ya kita nggak menutup kemungkinan bakal ke indie terus. Kalau emang jalannya udah di major, kenapa enggak? Major pun, band major sekarang banyak yang lari ke indie soalnya. Jadi bebas. Intinya bebas aja, Sekarang ini kayak air air ngalir. comberan. Kalau dari gue pribadi pengennya Rojali kita tetap di jalur indie, karena kita bisa mengekspresikan jenis musik kita. Yang pasti musik kita dari 5 kepala ini beda-beda. Lebih asik sih kalau indie, tanpa harus terpaku dengan kontrak label. Iya. Puyeng Cin. Ya bukan Iya. berarti juga Rojali maunya bebas gitu, enggak, kita tetap ada aturan di dalamnya. Di dalam band ini kita juga tetap bikin aturan-aturan supaya Rojali makin yakut, supaya Rojali kedepannya makin oke dan tertata dengan baik, walaupun kita bergerak di indie label ya. Indie label, betul. Iya. Iya. Ya, kalau kita, Iya, saya iya, sendiri Bang. pribadi mau milih indie atau major label. Kalau indie, sekarang kita jalanin indie karena kenapa? Karena terus terang bahwa musik di Indonesia memang agak sulit menembus industri major label atau yang mainstream. Jadi kita coba untuk pakai dana sendiri, urung-urungan dengan teman-teman, kita buat sendiri musiknya, kita buat sendiri video klipnya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau mungkin tahun depan atau kapanpun ada pihak major label yang tertarik dengan musik kita, nggak masalah, karena kita sangat terbuka. Jadi kalau disuruh milih indie atau major, buat saya indie adalah basic kita yang kita kuatkan di situ, bahwa kita memang nggak memungkiri kita dari uang pribadi, dari modal pribadi, dan kalau mau label juga kita nggak ada masalah. Mudah-mudahan kedepannya Rojali bisa di-handle sama salah satu label besar di Indonesia. 5 kata yang
menggambarkan gaya panggung Rojali, kocak sih ya, nggak tahu diri Lu biasanya. band apa pelawak? Nah ini biasanya orang ngomong kita ini pelawak, padahal nggak, kita musisi. Kalau disuruh main musik apa, ayo kita sikat aja. Tapi kalau 5 kata lebih ke ngelucu, kita pasti ngelucu, terus kocak, menghibur, musikalitas lah kita pasti ada, terus asik aja. Nah, lalu ini Susah digambarkan dengan kata-kata. Biarkan yang menonton dan yang melihat dan mendengar yang menilai. Tapi intinya sih keren. 5 kata yang menggambarkan Rojali itu, kalau menurut gua pribadi sih yang pertama kostumnya merah. Kostumnya merah itu kenapa bang? Kenapa ya? Merah. Karena pertama nih merah itu katanya berani. Terus yang kedua merah itu kan diambil dari bendera merah putih. Dulu kita sempat putih ya. Sempat putih. Atasan putih, bawahan batik. Batik. Sekarang kita namanya rebranding. Namanya rebranding, kita ubah. Rebrand lah. Iya, kita ubah, bukan ubah konsep ya, tetap kita ini konsep kita yang lama, cuma penampilan aja kita pakai merah, dan nggak mesti merah juga sih, dominannya mungkin merah gitu. Terus yang kedua kocak sih, yang jelas kocak. Terus yang ketiga itu kita sebenarnya bukan band lucu, bukan band apa sih, bukan band komedi ya, komedi bukan, cuma yang menilai orang itu, yang membuat kita komedi adalah orang-orang yang nonton kita, jadi terlihat lucu. Terus yang keempat atau mungkin dari musikalitas kali ya. Musikalitas betul. Musikalitas jadi ya memang agak ngerok-ngerok sedikit, agak brutal sedikit, terus apalagi agak ngeganggu sedikit. Gambus, ngedangdut. Terus yang kelima apa? Yang kelima liar. Wah, liar. Vokalisnya liar. Oh iya, liar. Kadang nih kalau kita lagi manggung nih, tahu-tahu ada di sono. Kita Iya. manggung di Gambir Expo, dia tahu-tahu ada di panggung utama. Nah. Kagak lucu. Gitu, ngilang, terus sakit perut, kagak ngomong. Iya. Terus iya udah gitu deh kira-kira. 5 kata. Pertama ada unsur etniknya, kedua rocker, ketiga lucu walaupun agak maksa, keempat seru, biasanya kalau kita manggung pecah, kelima nggak jaim ya bang ya, bodo amat kita mah, mau dikata orang apa bodo amat, pokoknya di panggung kita pecah-pecahin dah semuanya ya. Iya. pengalaman manggung terunik tuh di Smart Fan, kayaknya minggu kemarin Sabtu kalau nggak salah. Itu uniknya tuh karena kita nggak bisa ngeliat penonton karena matahari terlalu terang, jadi kita silau gitu. Agak panas-panas gimana gitu kayaknya. Itulah kayak pengalaman terunik. Habis itu nahan kencing. Ya itu, aduh gimana itu pengalaman terunik. Tapi tetap aja kita enjoy, profesional aja. Kalau lu, Kalau gue unik semua, soalnya vokalis gue unik, langka di dunia. Bisa dilihat di Rojali Band YouTube. Search aja Rojali Band, lihat aksi panggungnya. kalau pengen tahu orang nggak tahu malu itu dia. Ya, iya. Pasti kenal lah. Urat malunya udah kendor kayak sempak. Pengalaman manggung terunik saya pada saat saya di Jakarta Utara, di sana memang agak unik cara apresiasi musiknya. Beberapa penontonnya, bahkan beberapa anak muda itu mereka tidak berjoget seperti layaknya teman-teman kita kalau nonton pensi ya. Mereka juga nggak headbanging atau mereka nggak lompat dari atas, tapi mereka melakukan gerakan-gerakan capoeira. Mereka seperti silat gitu bang, jadi saling adu jotos di situ, takut-takut. Tapi uniknya mereka nggak berantem. Saya sudah berapa kali, tolong tertib dong, tolong teman-teman, ayo kita joget bareng, kita apresiasi, tapi tetap nggak bisa. Ternyata saya sadar bahwa cara apresiasi orang ternyata beda-beda, dan itu menurut saya di situ sangat unik. Mereka menggunakan gerakan-gerakan seni bela diri Brazil, capoeira, dan mereka have fun dengan itu, dan itu sah-sah aja buat kita. Kalau gue pribadi waktu Rojali main di daerah Mauk, Tangerang, itu kita dari Jakarta jam 2 siang sampai Mauk itu kita sekitar jam 7 jam 8 kalau nggak salah. Kita masuk pelosok, kita nggak tahu. Kita berasa tur ya, Berasa tur 50 kota, 50 setengah kota gitu bang. Kita tuh manggung jam berapa di sana ya? Jam 10 waktu itu. Tutup ya waktu itu ya, setelah ada lenongnya Malih ya, kalau Ya, nggak salah di ada lenongnya Malih. di Malih. Terus kita jadi band penutup di sana, alhamdulillah antusias penontonnya itu pokoknya bisa dilihat deh, search aja di YouTube tuh ada tuh Rojali yang waktu manggung di Mau tuh the best banget itu, mantap. Penontonnya juga antusias banget. Dan yang bikin terunik di Mauk adalah celana batiknya sang vokalis terobek. Dia nggak sadar. Sebenarnya
sebenarnya itu bukan disengaja, Bukan sengaja, emang sengaja robek ya. Dan celana saya pun robek. Kalau buat saya, Rojali itu adalah karir, Rojali adalah pilihan hidup. Ke depan saya berharap kalau memang masih ada umur, ke depan Rojali masih bisa tetap eksis, dan ke depannya saya berharap juga bisa meramaikan industri musik Indonesia. Kalaupun kita ditakdirkan untuk indie, kita nggak ada masalah karena memang basicnya kita musisi, kita pengen berkarya. Dihargai atau enggak, kita akan terus move on ke depan. Mudah-mudahan ke depannya kita menjadi salah satu pilihan, ya pilihan penonton. Mereka mau nonton kita atau pilih yang lain, seperti itu. Kalau gua pribadi harapan di masa depan, gua pengen Rojali itu tetap eksis di dunia musik Indonesia. Kalau kita bisa keluar, tutur, jelas tetap eksis, kita tetap jalan terus. Apanya yang keluar? Ya, tetap keluar negeri maksudnya. Karena harapan kan, ya, namanya juga mimpi, harapan kan mimpi. gratis, mimpi kan Harapan gratis, nih, Pak, ya benar, harapan tuh harus tinggi-tingginya. Ya pokoknya tetap eksis terus, kompak lah kita ini. Udah aja terus. Ya udah, kalau lu Harapan gua tetap bisa ngibur orang. Rojali dikasih sehat semua. Harapan Rojali di masa depan ya itu adalah suatu gerilyawan ya. Ya harapannya sih musik Rojali diterima di seluruh rakyat Indonesia. Ya, diterima. Pengennya kita tidak terkotak-kotak ketika kita manggung di suatu daerah A tanpa ada label dari Rojali ini Jakarta. Kita nggak mau. Kita sebenarnya arahnya nggak ke situ. Kita pure main musik, hibur teman-teman semua. Cuman just nama aja sih, Cuma nama. Rojali, bukan berarti kita menganut paham musik Jakarta. Kita tetap all round. Mungkin dengan kita tinggal di Jakarta, kita ambil nama Rojali ya. Iya, Kira-kira gitu. kira-kira gitu. favorit. Ya kalau gue pribadi, gue sangat ngefans banget sama Bang Candil dari grup band Serius. Sayang banget Bang, kok cabut sih? Oke, gue Candil, gue ngefans banget sama lo. Kalau artis luar, saya nggak terlalu banyak tahu perbendaharaan artis luar, tapi yang pasti ada beberapa artis luar yang memang saya salut, kayak misalnya Kurt Cobain, Nirvana. Mereka sangat eksis dan mereka sangat konsisten dengan aliran musik mereka, tapi sayangnya mereka harus karirnya berakhir karena vokalisnya bunuh diri. Sayang banget, saya pengen banget ketemu dua orang itu. Kurt Cobain karena apa adanya, slengiannya, dan apa adanya. Kalau Candil dengan kerendahan hatinya, dengan skill suaranya yang sangat fenomenal di Indonesia. Dan kalau Anda lihat, perhatikan, ada di album kedua kita yang memang sedikit rempet-rempet, saya ambil sedikit ilmunya Candil. Ya Bang ya? Iya. Artis lokal favorit. Kalau gue siapa ya lokal gue? Pribadi. Influence mungkin influence. Kalau gue gitaris, sebagai gitaris di Rojali, jadi gue bukan sama Om Yanan Rono. Ya, kalau ada manggung bareng, biarpun kita nggak manggung ya kenalan aja juga nggak apa-apa sih. Itu doang sih kalau artis lokal. Kalau Raya, Kalau gua artis lokal favorit, gua drummer tapi gua ngefansnya sama vokalis. Dan vokalis itu adalah Saiful Jamil. Enggak bohong. Semua artis lokal keren-keren. Gua ngefans sama semua. ya, artis luar favorit gue. Gue gitaris banyak sih ya, tapi itu udah nggak zaman lagi tuh gitaris, udah bukan sama gitaris. Gue bukan sama vokalis dan cewek. Ya Lady Gaga lah, seksi masalahnya. Jangan ngefans aja. Kalau gitaris banyak, kalau perlu disebutin orang juga biasanya tahu lah. Kalau Raya, Gue sama Muse pak. Dari gue kenal sama drum, gue dengerinnya Muse. Cekokinnya Muse terus. Sampai sekarang juga gue dicekokinnya Muse terus. Udah itu aja sih. Ya Rian duluan. Kita Barengan dia, kita kembar emang. Untuk artis lokal, untuk menurut gue pribadi, gue kan ngefans banget sama Om Faris RM. Itu influence gue banget ya, karena dia dedikasi di musiknya tinggi, terus skillitasnya juga tinggi. Inilah gue ngefans banget sama dia. Kalau gue temennya sama Om Indro, itu basis keren banget, pengen belajar kayak dia. Sampai sekarang belum tercapai ke arah sana. Ntar dulu, Indro mana nih Indro? Om Indro Harjo, Om Indro Harjo, bukan Indro Warkop.
Biasa aja lu lebar. Tapi kocak juga ya Indro. Indro Warkop, iya Indro Warkop kocak. Oke. Artis luar kebetulan sukanya sama Guns N' Roses, JNR, dan kebetulan baru mulai suka sekitar 8 tahun yang lalu itu Muse sampai sekarang. Kalau saudara Ria? Kalau gua sih Toto. Toto yang ada di toilet. bukan ada di toilet ya. Oke. Toto. Ada nggak? Ya, saya punya 3. Yang pertama saya pengen banget tentu saja berduet dengan Candil, entah dengan serius bandnya atau dengan dia sendiri secara pribadi. Yang kedua saya pengen banget dengan grup band God Bless, karena saya ngefans banget. Mereka itu sudah sangat senior tapi sangat rendah hati. Saya pengen banget satu panggung sama mereka. Yang ketiga banget, saya pengen banget duet bareng sama Kakak Slang. Dan saya pengen banget satu panggung dengan mereka, minimal satu ruang tenda. Ya, jabangnya. Bang Kakak tolongin ya. Rojali gabung gitu ya. Iya. Ya. Artis pilihan kalau misalnya kita berduet, gue pengen duet sama God Bless, terus Cita-Cita yang bisa gue nyanyi dikit nih. Kan katanya lagi sendokiran aja nih kan, gak apa dong kan, namanya juga impian, kita nggak tahu lah, gratis juga. Kalau lu Ray? Kalau gua siapa ya? Ya sama, kalau di dalam negeri gua pengen sama Iwan Fals, Slang. Kalau dari luar negeri sama Muse. Udah itu aja. Apa lagi? Artis favorit kalau Rojali pengen berduet, pengennya kalau gue pribadi Jamal Mirdad. Itu legend. Lagu-lagunya oke banget. Lagu-lagunya oke banget. Makanya setiap kali kita manggung kita selalu bawain lagu-lagu Om Jamal Mirdad. Unik sih, lagunya unik, terus dari nadanya, dari syairnya juga oke banget gitu ya. Musiknya pun sewarna. Musiknya sewarna. Ketika kita manggung lagu ini Jamal Mirdad. Bingung lagunya yang mana? Yang mana gitu. Soalnya hampir sama nadanya. Ya mudah-mudahan Om Jamal denger ya. Waktu kita bakalan duet bareng sama dia. Oke, amin.